Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Pangarsanipun Bapak Ketua Takmin lan sedaya pengurus, para sesepuh kini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengawasan akhir bulan Masjid Raudhatul Jannah ingkang sedaya kula hormati, adik-adik yang berbahagia yang menjadi kebanggaan orang tuanya. Sehat, Dik? Alhamdulillah. Kita semisal ngaturaken puja-puji jala syukur wonten karsanipun Allah Subhanahu wa taala. Dene dumugi wekdal dalu menika klelesi dinten ingkang kaping 6 saking wulan Sya'ban 1412 Hijriah. Kula lan panjenengan tasih pinaringan lumebering sing kawelasan saking panjenenganipun Gusti Allah. Hingga kula lan panjenengan dipun parengaken kempal manunggal silaturahim thalabul ilmi wonten Masjid Raudhatul Jannah kanthi kahanan ingkang remenaken boten wonten kirangipun setunggal menapa. Bapak Ibu sedaya nggih, alhamdulillah. Kita nyuwun dhumateng sanipun Gusti Allah mugi-mugi pepanggihan ing dalem menika kawiwitan kala wau Bapak Ibu bidal saking dalem saklebetipun lenggah wonten masjid menika ngantos mangke sakonduripun wonten dalemipun piyambak-piyambak niat kita dipun jagi dening Gusti Allah kanthi niat ingkang tetep ikhlas. Sehingga menapa ingkang kita tindakaken pinaringan ridho saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi tansah katetepna dumateng junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat lan penderek-penderekipun. Insyaallah kalebet kita sedaya ingkang dados umatipun lan kita tansah ngantu-antu mugi benjang kula lan panjenengan pikantuk syafaat saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, menika menawi kathah lare-lare ngaten nika biasanipun jam 09.00 kedah rampung nggih. Kalau mau sampun dipun aturaken kalian Bapak Pranoto Adicara. Bilih kita menika sampun nyelaki bulan Ramadan. Kamangka kula lan panjenengan mangertosi saestu bilih bulan Ramadan itu salah satu peluang ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah kagem nyaekaken menungso. Kok kula matur salah satu amargi menapa kathah perkawis, kathah mergi, kathah jalanan ingkang dipun damel dening Gusti Allah kagem nyaekaken menungso. Lah Ramadan itu paling gampil Bapak Ibu. Menawi kula lan panjenengan kersa ngurutaken
Gusti Allah menika anggenipun nyaiaken menungso menika boten wonten kendhatipun, boten wonten bosenipun. Sing sok bosen, sing sok jelek niku sing ajeng didandani jane malahan. Lho kok ngoten nalare pripun? Kita coba nggih. Ingkang sepisan Bapak Ibu. Gusti Allah niku ndandosi menungso diberi perangkat hidup dan fasilitas hidup cuma-cuma, boten bayar alias gratis. Napa perangkat hidup yang dimaksud? Nun sewu, badan kula lan panjenengan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Niku lak perangkat hidup. Wonten ingkang bayar boten Bapak Ibu? Boten. Baru bayar niku nek lara bed rest teng rumah sakit. Nek sehat nun sewu boten bayar napa-napa. Niki awake gratis. Gusti Allah ngendika pripun wonten surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kamu semua dari perut ibu kamu la ta'lamuna syai'an. Sira kabeh ora ngerti apa-apa. Menawi cara Kiai rumiyin ditambahi wis ora ngerti apa-apa, ora nganggo apa-apa. Leres? Lahir nggih muda mrejet. Ndak pakai apa-apa. Nek wonten lare bayi lahir kok wis klamben. Halo? Ketoke malah medhen. Wis ra nggawa apa-apa, ora iso apa-apa, bisanya hanya satu. Napa? Nangis. Nangisnya pun kalau bayi niku monoton. Cokot semut, pipis, keringetan, awake lara, nangis padha. Benten kalian ibu-ibu nangisnya bisa variatif. Tergantung penyebabnya nopo. Bisa variasi nangis. Ning nek lari alit bayi mboten saged. Wis ngono kuwi. Lah napa Gusti Allah lajeng ngendika wa ja'ala lakumus sam'a. Kemudian kami jadikan untukmu kemampuan daya dengar. Ngapunten nek cara Jawa, kupinge wis ana ning urung iso krungu kanthi becik. Ini berproses kemampuan daya dengarnya. Kemudian napa wal absara, diberi kemampuan daya pandang. Mripate pun wonten ning dereng saged ningali kanthi permana, berproses. Wal afidah, kemampuan daya nalar. Niki piranti pokok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki wau gratis sedaya Bapak Ibu. Dereng kula sebataken paru-parune, jantunge, ginjale, limfane, pankrease, alat pencernaan semua diberi oleh Allah gratis. Menika ingkang kula maksud perangkat hidup. Di samping itu Gusti Allah maringi fasilitas hidup. Nek kula maksudipun fasilitas hidup niku apa yang disediakan oleh Allah di luar tubuh kita. Wonten udara. Halo Bu, Pak. Jenengan ambegan nyerot napa? Sampun kaping pinten jenengan le ambegan? Wonten ingkang kersa ngitung? Nah, kurang gawe ya. Jadi nek ngitung gampang niku Bapak Ibu nek cara SD dipun. 1 menit itu orang bernapas normalnya itu 20 kali.
1 menit. Setiap bernapas minimal menghirup udara 1 liter. Cobi jenengan regani nek 1 liter 1000 mawon Bapak Ibu. Semenit ping 20 lah, nek sak jam ping 9. Nek sedina ping 24, terus ping 1000. Niku nek sedina. Lah jenengan yuswane pun pinten garek ngepingke. Ketemu nominal dari udara yang kula lan panjenengan hirup. Nah, ternyata semuanya gratis Bapak Ibu. Itu baru udara. Dereng napa nih? Air tanah. Niku nggih mboten bayar. Sing bayar napa nih? Halo. Larisan pun rampung dereng. Mboten bayar tuyone, sing bayar niku mesin airnya. Tuku dandaan. Ning banyune gratis. Tesih wonten malih sing luwih ampun napa niku? Srengenge Bapak Ibu. Matur nuwun. Srengenge yang sinarnya digunakan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis, akhiripun apa? Tumbuhan menyerap energi dari sinar matahari. Terus napa? Tumbuhan dimakan oleh hewan. Akhirnya tumbuhan dan hewan dimakan oleh manusia. Lah nuwun sewu, semua itu diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma. Harapanipun napa? La'allakum tashkurun. Supaya kamu semua wahai manusia ingat kepada Allah, siapa penciptanya, kemudian kamu bisa bersyukur, bisa berterima kasih kepada Allah. Niku maksudipun Gusti Allah memberi perangkat dan fasilitas hidup ben dadi wong apik. Lan mekaten. Ini pertama, dereng diparingi kewajiban werni-werni. Lah kok kathah tiyang yang sudah diberi perangkat dan fasilitas hidup ora dadi wong apik. Maka Allah kemudian memberikan tahapan yang kedua dalam rangka memperbaiki manusia. Napa? Gusti Allah mengutus manusia terbaik. Siapa manusia terbaik? Para nabi dan rasul utusanipun Gusti Allah yang hidup di setiap periode zamannya masing-masing. Maksudipun Nabi Adam itu manusia terbaik saat itu. Terus dumugi Nabi kula lan panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap periode itu ada orang terbaik yang diutus oleh Allah guna membimbing manusia. Sing wis dolali karo Gusti Allah dielingke meneh bendo kelingan kalih Gusti Allah. Ning kasunyatan pripun Bapak Ibu? Apakah semua orang yang ketemu Nabi menjadi orang baik? Halo? Apakah semua orang yang ketemu Nabi dan Rasul menjadi orang baik? Belum tentu. Ada orang yang ketemu Nabi setiap hari mendapat nasihat dari Nabi, tapi sampai matinya tidak menjadi orang baik. Ada, bahkan banyak. Kula badhe nyebataken di antaranya saja, bukan semua. Di zaman Nabi Nuh, Nabi Adam rumiyin. Niku wonten lare jaler naminipun Qabil. Siapa Qabil itu? Anak laki-laki dari Nabi Adam alaihissalam. Lah kalau putranipun Nabi Adam ketemu kali Nabi bener? Halo? Ketemu bener Bapak Ibu? Ketemu, dinasehati, dibimbing oleh Nabi Adam yang sekaligus bapaknya sendiri.
Tetapi ternyata Qabil sampai matinya tidak menjadi anak yang baik. Kamu niku putranipun Nabi. Di zaman Nabi Nuh ada yang namanya Kan'an, niku nggih putranipun Nabi Nuh. Sampai matinya tidak menjadi orang baik. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrud punya pengikut banyak, itu juga sampai matinya tidak menjadi orang baik. Di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Fir'aun itu politisi, Haman itu teknokrat, sementara Qarun itu konglomerat. 3 serangga ini jadi musuh besar Nabi Musa alaihissalam. Kamangka ketemu orang terbaik, melihat mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi sampai matinya tidak menjadi orang baik. Sampun telas nama dereng. Di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW ada orang yang ketemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setiap hari mendampingi Rasulullah Muhammad SAW kemanapun pergi berdakwah. Tetapi ternyata sampai meninggalnya juga tidak menjadi orang baik. Bahkan tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Siapa? Abu Thalib. Sampai meninggalnya tidak menjadi orang yang beriman kepada Allah. Niku sing lanang sing putri wonten mboten wonten la garwanipun Nabi Nuh kaliyan garwanipun Nabi Nuh. Istri seorang nabi loh. Sampai matinya jangankan menjadi orang baik, justru memusuhi suaminya sendiri. Lah terus kalau seperti itu bagaimana kejadian orang-orang yang tidak sempat ketemu Nabi? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat yang namanya estafeta dakwah. Pemegang tongkat estafeta dakwah. Sinten? Nabi diteruskan sahabat, sahabat diteruskan tabi'in, tabi'in diteruskan tabi'in. Sampai sekarang orang-orang baik yang dikirim oleh Allah itu tetap ada. Fungsi pun apa? Untuk membimbing orang-orang agar ingat kembali kepada Allah yang sudah dilupakan. Ningkah sunyatan semisal malih kula matur, banyak orang ketemu dengan orang terbaik tidak menjadi baik. Lajeng apa upaya dari Allah Subhanahu wa taala? Dah tadi diberi nama perangkat dan fasilitas hidup cuma-cuma sudah, dikirim orang terbaik sudah. Nah sekarang yang ketiga Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mendirikan tempat terbaik. Ibu Bapak pirsa nggih, tempat terbaik yang pertama mana Bapak Ibu? Halo. Papan ingkang paling sae menika pundi? Paling sae menika namung siji. Pundi Bapak Ibu? Masjid pundi? Masjidil Haram, Ka'bah dengan Masjidil Haram itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ngaten dengan bersama Ka'bah yang penuh barokah, saking kathahipun barokahipun Rasulullah ngantos ngendika, siapa yang sholat sekali di Masjidil Haram, artinya di sekitar Ka'bah, maka nilai pahalanya berlipat 100.000 kali. Halo, itu Bapak Ibu, 100.000 kali.
Yang kedua, Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Siapa yang sholat sekali di sana, lipatan pahalanya 1000 kali. Jadi 1/100-nya dari Masjidil Haram. Yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina, Yerusalem. Yerusalem itu bahasa Ibrani, bahasa Arabipun janjanipun Darussalam. Nah, di sana berapa lipatan pahalanya? 1/4-nya Masjid Nabawi. Nek Masjid Nabawi 1000 kali, kalau di Masjidil Aqsa berarti 250 kali. Ada yang mengatakan 500 kali, wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah gradasi keutamaan sebuah tempat. Ternyata ada Bapak Ibu, keutamaan tempat itu ternyata memang ada. Kados warna niko gradasi warna. Tua banget, terus rada tua, akhirnya num banget. Itu gradasi. Nah, masjid itu ternyata juga begitu. Jadi satu masjid dengan masjid lainnya itu jebule napa nggih? Nek kula le matur, energi yang tersimpan di dalamnya niku benten. Tidak sama. Tergantung aktivitas ibadah yang ada. Maka nun sewu niki nek dilogika jane gampang. Napa sebabipun teng Masjidil Haram itu kok nilai pahalanya itu 100.000 kali. Niku nek cara Mas Agus Mustofa niku ning ngendika ngeten iki. Karena setiap waktu seluruh manusia di permukaan bumi itu menghadapkan wajahnya ke Masjidil Haram. Kalau hatinya tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapkan wajah itu hanya sentral kebersamaan saja. Berarti napa Bapak Ibu? Satu titik itu setiap waktu ada orang yang menghadapkan wajahnya ke titik yang saya maksud tadi. Soalnya napa? Permukaan bumi yang berbeda waktu pelaksanaan sholatnya menyebabkan setiap saat ada orang yang sholat menghadap ke Ka'bah. Maka wajar kalau di situ terbangun energi yang luar biasa besarnya. Makanya tidak heran kalau ada orang mengatakan siapa yang berdoa di Masjidil Haram apalagi di sekitar Ka'bah itu mudah sekali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya napa? Kekuatan energi pendorongnya kepada Allah itu kuat sekali. Kula le dawan contoh gampang. Bapak Ibu pirsa senter nggih. Nek senter niku baterene 2 kali baterene 8 padang putih. Padang sing 8 nek boten sadeli nek sing 8 mati kabeh boten. Sama-sama normal. Senter sing siji batune 2 liyane 8. Mesti padang sing 8. Intensitas cahaya yang dikeluarkan yang ditimbulkan padang yang baterainya 8. Terus nopo? Jarak jangkauannya juga jauh yang baterainya 8. Maka sebuah tempat itu akan mengandung energi yang lebih banyak manakala di dalamnya itu sering digunakan untuk beribadah kepada Allah. Makanya nun sewu di satu hadis yang lain Rasulullah ngendika namiru manazilakum bitilawatil Quran. Napa niku maksudipun? Hiasilah tempat tinggalmu, hiasilah rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Maksudipun apa? Karena bacaan Al-Qur'an di rumah itu akan menyebabkan timbulnya cahaya. Niki nek ngendikanipun para ulama kasyaf yang sudah dibuka tabir lahiriahnya saged mirsani hal-hal yang tidak bisa kita lihat. Niku ngendikanipun menawi dalem kok asring kagem ibadah untuk
membaca Al-Quran itu padang Bapak Ibu cahyanipun. Nah, seiring dengan ini loh, jangan jadikan rumahmu menjadi kuburan. Halo? Rumah sing mboten nate dingge maca Quran niku padha kalih kuburan. Padahal niku sindiran halus sekali dari Rasulullah Muhammad SAW. Lah nek omahe dadi kuburan, mayite sinten? Ayo. Nek omah sing ra dienggo maca Quran niku kaya kuburan. Lah mayite sing dikubur sinten? Ya penghuni rumah yang tidak pernah membaca Al-Quran itu. Maka itu di hadapanipun Gusti Allah sama saja dengan bangkai-bangkai yang berjalan. Kira-kira begitu kasaripun. Nah, kalau rumah bisa seperti itu, apalagi masjid Bapak Ibu. Makanya wajar sekali lagi kalau Masjidil Haram itu tersimpan energi yang luar biasa, sehingga lipatan pahalanya seperti itu besarnya. Nah, ini pertanyaannya sama Bapak Ibu. Apakah semua orang yang masuk ke Masjidil Haram gampangipun wong tidak haji mboten mawon, pulangnya pasti menjadi orang yang lebih baik? Halo? Jawabannya belum tentu. Lah enten kok Pak Kaji niku sederenge kaji nun sewu nggih sregep teng masjid. Bar kaji malah blas ora tau munggah masjid. Nek disuruh pirsa, lho Pak Kaji kok jenengan sakniki mboten nate ndak masjid. Wah, pahalaku wis turah kok. Leng itu ngangge kalkulator niku. Nek ping pisan ning Masjidil Haram 100.000. Kamangka sedina nek salat nang Masjidil Haram ping 3. Subuh, maghrib, isya. Nek dhuwur kalih asar panas teng hotel. Lah terus ping 30, telu ping 30 90 ping 100.000 9 juta. Lah kamu tambahin, lah wong kowe sujud ngantek benjol nang rada turun jannah. Pahalane semoga aku lah kok ngedir-dirike ngoten niku. Makanya banyak orang yang mundur haji ketemu dengan tempat terbaik, ternyata tidak juga menjadi lebih baik. Bukan salah tempatnya, salah cara beribadahnya, sehingga tidak menghasilkan apapun yang menjadi nilai positif dari ibadah itu. Nah, terus kata ini Bapak Ibu, pertanyaannya, lah bagaimana orang-orang yang secara finansial non sewu tidak berkesempatan ke Masjidil Haram, tidak berkesempatan ke Masjid Nabawi? Saking murahipun Gusti Allah, maka Allah mendirikan tempat terbaik itu di seluruh permukaan bumi. Salah satunya adalah Masjid Raudhatul Jannah di Pandean. Inilah tempat terbaik di antara rumah yang ada. Walaupun nun sewu ada jarak berapa ratus meter dari tempat ini, sebuah bangunan yang nilainya mungkin jauh lebih mahal dari ini, tetapi di hadapan Allah yang terbaik adalah masjid. Ben apa? Biar orang-orang itu terpanggil masuk ke dalam masjid, kemudian nanti menjadi orang baik. Maksudnya ngoten niku. Tapi pertanyaannya kembali berulang, apakah semua orang dengan masjid yang ada di sekitar rumahnya menjadi baik? Belum tentu. Lautan kok wong mlebu masjid niku mboten kepengin ibadah ning namung ndudah kotak infak. Mboten bendahara masjid. Nyolong niku. Dan kamu Pak Tamir, nanti dereng niki menapa kotak infake dibobot. Niki kebetulan wonten Klebet nggih. Resiko terbesar itu masjid-masjid yang ada di tepi jalan besar atau jalan protokol.
itu harus siap-siap ping bola bali kotak infake di nakali wong. Jenengan pirsa Masjid Al Munir celak Jalan Pramuka Kidul Pamela nih Bapak Ibu. Masya Allah niku tak kene ngantek judeg ganti gembok kotak masjid. Nawan niku diganti gembok sing napa mawon iso dibongkar. Akhirnya napa digawe kotak infake rada gedhe. Gemboke papat. Ben angel dibuka. Ning malinge rasranta buka gembok digawa sak kontake. Estu niku Bapak Ibu. Malah Masjid Dewa Winatan itu pamunten ngene Bang Marsaen itu kontake niku gede banget. Mau kayu jati kaya ngoten niku Bapak Ibu dhuwure sak meter. Ranggenah ta lho. Leilang niku dhuwur awan-awan pas kula selatan mriko. Ning stasiun lho sing kala. Lah wonten wong numpak mobil Espas. Wong telu mudhun dikirane ajeng melu salat. Antri teng tempat wudu. Begitu iqamah dikumandangkan liyane mlebu. Niki wong telu niki lunga. Lah jamaah yang lain itu baru tahu kalau kotak infaknya hilang ketika Bang Umar Said piak lho kotak infaknya neng ndi. Lah wong tadi itu masuk masih ada kok sekarang keluar sudah ada tidak ada. Oh berarti orang yang tadi pura-pura antri wudu pakai mobil Espas. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Ternyata dengan masjid pun masih banyak orang yang tidak menjadi baik karenanya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan cara yang terbaik, cara yang termudah untuk memperbaiki kita. Napa menika? Menjadikan waktu terbaik. Napa menika? Bulan Ramadan. Niku makapunten saestu tidak harus ketemu Nabi dan Rasul, tidak harus pergi ke Mekah ke Masjidil Haram, tidak harus ke Masjid Nabawi, tidak harus ke Masjidil Aqsa. Tetapi selama kita diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kita berada, bulan Ramadan akan mengunjungi kita dengan lipatan pahala yang Allah sediakan untuk semua orang, siapapun yang mau beribadah kepadanya. Makanya bulan Ramadan itu disebut Sayyidus Syuhur, Syahrun Azimun Mubarakun. Pemimpin segala bulan, bulan yang agung, bulan yang penuh barokah. Maksudipun Gusti Allah napa? Ben sapa wae sing ketemu karo sasi Ramadan tambah kabenciane. Mengubah seseorang menjadi orang baik. Ning kasunyatan kados pundi Bapak Ibu? Apakah semua orang yang ketemu dengan Ramadan menjadi orang yang lebih baik? Ternyata juga jawabannya belum tentu. Wonten wong sing Ramadan kalih boten niku padha mawon. Tentu kita punya pertanyaan, apa yang menyebabkan orang diberi fasilitas sedemikian rupa oleh Allah mudahnya kok tidak menjadi lebih baik? Niki nek cara lari-lari terus dianalisa. Kemungkinan jawaban yang pertama kurang persiapan. Makanya para bijak mengatakan 90% sebuah penampilan itu ditentukan sejauh mana dia melakukan persiapan. Halo Bapak Ibu. Niki nek bahasanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nun sewu saestu.
Beliau itu ketika gini, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Menurut saya kula senes ahli hadis ada yang mengatakan hadis ini lemah. Tetapi ternyata guru besar ilmu hadis di Yayan Syarif Hidayatullah almarhum Bapak Kiai Ali Mustafa Yaqub masih pakai hadis ini. Dan kula namung niraaken kemawon. Jadi ternyata Rasulullah ngendika ketika pulang dari perang Badar. Perang Badar itu peperangan 300 tentara Islam melawan 1000 tentara musyrikin Quraisy. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya saat itu. Lah kok kondur saking perang Badar Rasulullah ngendika raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Wahai saudara-saudaraku, kita ini baru pulang dari perang kecil. Kita akan menuju peperangan yang jauh lebih besar. Sahabat-sahabat kaget itu. Berapa kali lagi nanti lipatan jumlah musuh yang akan dihadapi? Senjata yang dipakai seperti apa? Kalau 1:3 pun masih dikatakan perang kecil. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah perang yang lebih besar dari perang Badar, menika bukan perang melawan musuh yang terlihat bagaimana ketika dia lari, terlihat ketika menggerakkan senjata. Tetapi musuh yang lebih besar dari perang Badar adalah menundukkan hawa nafsu, jihadun nafs. Makanya kalau Bapak Ibu kersa mau sejarah, hampir semua tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan dari semua kerajaan yang ada itu le takluk, le tunduk mergo wonten musuh dalam musuh dalam selimut yang suka menggunting dalam lipatan menika kawan seiring. Diponegoro tertangkap gara-gara ada musuh dalam selimut. Imam Bonjol tunduk tertangkap gara-gara musuh dalam selimut. Tengku Umar, Cut Nyadin atau semua saja. Dari kesultanan-kesultanan yang bertebaran dari ujung barat sampai ujung timur sampai Ternate, niku ditundukkan oleh Belanda karena pengkhianatan Bapak Ibu. Nah, kula kali jenengan niku nun sewu duwe pengkhianat. Pengkhianate teng jerone awake dhewe niki jenenge nafsu Bapak Ibu. Niku sing kudu ditundukkan luar biasa. Luar biasa beratnya, luar biasa prosesnya. Makanya butuh latihan yang panjang, butuh persiapan yang matang. Ngapunten, nek wonten lomba, kompetisi Bapak Ibu. Wonten peserta kompetisi itu ning mboten nate latihan. Terus wonten peserta kompetisi sing sregep latihan. Wangune sing menang sing pundi? Halo. Wangune sing menang sing pundi Bapak Ibu? Ya sing sregep latihan. Lah wong ora tau latihan kok ngarep-arep juara. Ya pripun niku jenenge? Ngimpi Bapak Ibu. Niki nur sewu ada yang kuliah di UNJ jurusan olahraga mboten? Mboten nggih. Nah, kula cerita mawon. Kula niku nggadahi kanca dosen di UNJ namanipun Pak Mansur. Dr. Mansur. Niku gadah putra, loro niku ahli taekwondo kabeh. Yang satu pernah juara SEA Games, berarti Asia Tenggara. Yang adiknya malah lebih hebat lagi, juara Asian Games, se-Asia. Juara taekwondo Bapak Ibu.
Apa yang dilakukan oleh Mbak Diani? Kata Pak Mansur, satu jenis gerakan setiap hari diulang 75 kali. Satu jenis gerakan. Jadi kalau satu hari itu mengulang 10 jenis gerakan, dia akan melakukan 750 kali. Itu juara Asia. Nek sing juara dunia ngeri lagi dari Korea Selatan itu. Satu jenis gerakan itu diulang 125 kali. Lah ini nek poso Bapak Ibu, kita itu sedang berjuang mau berkompetisi, ingin juara, kok ora latihan, ora persiapan, ngoyo-woro nek kepengin menang. Normale wonten tiyang dikandani, boleh benjang dalu sampun tarwe lho. Wih, apa? Malah kaget. Nek sing tiyang ngoten iki kita ya alamat KO Bapak Ibu. Pokoknya nun sewu, lagi poso urung nganti seminggu wis muntaber. Bapak Ibu pirsa muntaber? Mundur tanpa berita. Digoleki penting kecil wis ra ketok. Lah tipe-tipe yang seperti ini kan banyak banget Bapak Ibu. Makanya hari pertama sampai hari kelima muncul begitu kebuat, malah sing do pasang teratak barang. Tapi begitu masuk hari yang ke-7 teratake nganggur. Sampai saya maju. Ning niku tengen kula lho Bapak Ibu. Tengene sinten Bapak Ibu? Lagi ulah napa kudu persiapan. Nah, pun wong janjine ketemu jam 09.00 iki pun jam pinten iki? Pun jam 09.00 malah.